menyaksikan Newsline. Kita sedang bersuka cita karena saat lagi setelah kemarin kita menyaksikan debat capres yang ada banyak gagasan terucap dari sana dan juga selalu menjadi viral di sosial media. Dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, debat cawapres juga akan digelar di tanggal 22 Desember 2023. Wah, bentar lagi loh, tepatnya hari Jumat ini sangat dinanti masyarakat pastinya ya. Pencariannya sudah tinggi, bahkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum. Nah, debat kedua ini akan membahas tema seputar ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, apalagi? Ada pajak, kemudian juga ada soal perdagangan, pengelolaan APBN dan juga APBD, dan juga infrastruktur, serta perkotaan. Totalnya akan ada 7 subtema yang akan dibahas dalam tema debat cawapres kali ini. Dan pastinya karena sudah dinanti-nantikan oleh warganet juga terkait dengan debat cawapres, kita akan lihat ya bagaimana masing-masing cawapres, ada Caimin, ada Gibran, dan juga Mahfud MD akan melakukan atau memberikan gagasan masing-masing sesuai dengan visi misi dari pasangannya ya di Pilpres 2024 mendatang. Betul. Nah, kalau kita berbicara debat nih ya, berkaca dari debat capres, debat perdana capres kemarin kan bukan hanya soal substansinya saja yang diperhatikan ya, tapi cara bicaranya, cara mengelola dan menjaga emosi, gesture dari masing-masing calon begitu. Nah, di debat cawapres nanti apa yang akan menjadi kejutan panas nantinya ya. Tapi memang kita informasikan lagi, jadi ada 4 kali debat lagi total yang belum disimak begitu ya. Jadi memang debat kedua 22 Desember, setelah itu debat ketiga dan keempat digelar pada Januari, tepatnya 7 Januari dan 21 Januari, dan ada satu debat terakhir yaitu debat kelima pada tanggal 4 Februari 2024, 10 hari sebelum pencoblosan ya. Artinya debat ini menjadi sangat penting sekali untuk dapat kita saksikan, karena kalau kita berkaca dari debat-debat sebelumnya pemirsa, nampaknya ini justru malah ada momen di mana warganet menantikan juga bagaimana debat cawapres. Ada warganet yang juga mengatakan tidak sabar melihat salah satu cawapres apakah bisa ini ya menjadi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para panelis, dan juga ada juga nanti momen seperti di debat capres kemarin ketika saling bertanya ya antara paslon ini juga pasti akan dinantikan momen-momen seperti itu. Dan formatnya juga masih akan sama Naila ya. Akan ada panelis, akan ada sesi tanya jawab dari panelis, dan juga akan ada sesi saling bertanya antara paslon dan juga saling menanggapi. Justru itu segmen yang paling menarik ya, saling bertanya dan saling menanggapi. Nah, kira-kira ini sudah dikonfirmasi belum bahwa debat yang kedua ini tidak digelar di KPU ya, sepertinya ya. Tapi di mananya nanti kita masih akan menunggu informasinya. Iya, kita akan masih menunggu. Tapi yang jelas debat kedua ini juga akan tetap menyajikan adu gagasan, akan ada adu visi misi, dan juga akan ada saling menanggapi terkait dengan isu-isu yang akan diangkat dalam debat kali ini. Pastinya ini akan menyajikan ataupun menjadi penting sekali bagi masyarakat yang sudah menentukan pilihan, apakah akan tetap dengan pilihannya sendiri atau bagi masyarakat yang belum menentukan pilihan setelah menonton debat ini bisa ya akhirnya resmi nih akan mendukung siapa atau sudah mutlak sudah akan menentukan memilih siapa di Pilpres 2024 nanti, karena undecided voters cukup banyak ya, 20% Naila ya. Oke, nah ini memang sudah menarik perhatian warganet. Seminggu sebelumnya saja pencariannya sudah lebih dari 7.000. Gimana nanti mendekati waktu-waktu debat? Nah, kita pengen bacakan dulu. Semakin meningkat, semakin seru, semakin meningkat, semakin panas momennya. Kita pengen lihat dulu nih ya dari komen-komen netizen dari Facebook ya. Yang pertama dari Nopom XXX, rakyat menunggu nih debat cawapres yang akan datang, pengen lihat ada cawapresnya kehabisan kata-kata lalu nangis. Waduh, jangan dong ya. Nangis. Yang kita inginkan adalah adu gagasan bukan adu tangisan ya. Ada juga dari The All ini mengatakan uniknya lagi bagi paslon cawapres nomor urut 3. Lawan terberatnya ya paslon nomor urut 2. Karena MD masih anak buah bapaknya, jadi MD mesti belajar dari Gibran. Oke, kita lihat lagi dari Pujianto. Demikian, kita akan lihat buktikan nanti ya di debat cawapres ya. Iya, kita lihat bersama dari Pujianto, lawan terberat adalah nomor 2, ekstra tenaga katanya. Lanjut deh, ini tadi dari Al Hanifah juga. Udah kelihatan 1 dan 3 itu lawan seimbang, debat sengit katanya. Iya, bisa dilihat ya. Dan juga ada dari Kakak, katanya ini tenang aja, menurutku cawapres hanyalah pelengkap seperti 5 tahun sekarang. Kan serasa enggak ada wakilnya. Indonesia baik-baik aja, yang penting presidennya, apalagi Jokowi udah ada di kubu 02. Apakah benar demikian pemirsa? Tentunya kita akan nantikan nanti bagaimana dalam debat, adu gagasan, apakah selaras, apakah match dengan gagasan di debat sebelumnya oleh para pilpresnya,
tentunya oleh para capres-capresnya sehingga cawapres ini bisa melihat kekompakan masing-masing pasangan di debat kedua nanti. Kita sudah juga melempar polling, kira-kira bagi kalian siapa nih cawapres yang paling menguasai debat? Oh, boleh pilih, silakan. Iya, tentunya pilih ya nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, ini sudah ada hasilnya sebenarnya Naila, kelihatan di sini. Untuk sementara cawapres nomor urut 1 ini sebanyak 59% yang melihat bahwa akan lebih menguasai. Sementara untuk cawapres untuk nomor urut 2, ini warganet memilih hanya 12% nampaknya menguasai. Dan juga yang ketiga, yakni untuk Mahfud MD ya, ini adalah sebanyak 29%. Wah, nomor urut 1 yang paling tinggi untuk cawapres ini dari polling kalian loh ya. Nah, gimana nih kira-kira tanggapan kalian? Coba deh, aku juga pengen lihat komen-komen real time. Sambil Naila mencari komen-komen real time, ini ada juga sebenarnya pernyataan dari analis politik Universitas Al-Azhar ya, Ujang Komarudin. Saya akan mencoba mengutip untuk Anda pemirsa, kalau bisa melihat dari masing-masing debat cawapres ini punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing tentunya. Apa tuh? Nah, yang pertama kalau kita lihat Caimin, ini kelebihannya adalah sebagai mantan aktivis dan juga politikus yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB dan juga Wakil Ketua MPR. Pasti rekam jejaknya, pengalaman sudah banyak. Sebenarnya nomor 2, cawapres yang paling muda kita tahu ya, Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan juga putra dari Presiden Joko Widodo. Dan yang ketiga, Mahfud MD ini merupakan seorang politikus senior, akademisi yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM dan Keamanan. Ya, artinya ini semuanya memiliki background masing-masing dan juga bisa dibilang pasti akan bisa menyajikan debat yang seru ya. Oke, nah ini juga ada harapan juga dari para warganet, dari TikTok, dari Deddy Kusyadi. Mudah-mudahan debatnya nanti lebih seru dan berbobot katanya. Terus juga dari, kita lihat lagi nih, dari Solo, debat untuk adu visi misi, bukan saling menjatuhkan begitu ya. Kemudian yang ditunggu debat cawapres, pendukung mencerminkan jiwa yang didukung, betul. Terus juga apalagi banyak nih, tapi komen-komen yang baik yang akan kita bacakan ya. Nah, ternyata memang ini menarik ya, kalau debat pasti ada yang tidak menguasai substansi katanya. Ya harus menguasai dong. Substansi ya, karena kan sudah ada waktu yang diberikan, sudah dikasih tahu juga temanya apa. Jadi seharusnya mungkin ada waktu lah ya untuk bisa belajar, mencermati, riset seperti kita mau sekarang riset dulu gitu ya. Sehingga nanti pada saat tampil show ini bisa meyakinkan seluruh warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan apakah sang calon tersebut layak untuk dipilih atau tidak di 14 Februari 2024. Yang jelas adu visi misi, adu gagasan, bukan untuk saling menghujat dan menjatuhkan. Itu yang ditunggu juga oleh warganet. Dan nanti kita akan masih membahasnya untuk Anda selengkapnya ya dalam newsline berikutnya tentunya. Sebelum debat juga nanti pasti akan ramai. Kita panaskan lagi jelang debat Cawapres 2023 pada 22 Desember hari Jumat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.